Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Dalam video kali ini, kita akan mengupas kisah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Ia adalah sosok yang dipercaya menuliskan wahyu, meriwayatkan hadis, dan bahkan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Bukan hanya itu, keilmuannya di bidang fikih, fatwa, dan faraid menjadikannya ulama besar di Madinah. Dialah Zaid bin Sabit, seorang pemuda cerdas yang menjadi kebanggaan umat Islam. Penasaran bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi? Mari kita simak kisahnya hingga tuntas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya. Selamat menyaksikan. Zaid bin Sabit An-Najjari Al-Ansyari merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai penulis wahyu dan surat-surat penting yang diterima oleh Nabi. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Sabit bin Ad-Dahak bin Zaid bin Ludzan bin Amr bin Abdu, Auf bin Ghanam bin Malik bin Taimullah, Al-Najjar bin T.S. Alabah. Zaid berasal dari Bani Najjar, salah satu kabilah yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Muhammad. Kabilah ini memberikan dukungan penuh kepada Nabi saat hijrah ke Madinah, dan Zaid sendiri mulai tinggal bersama Nabi sejak kedatangan beliau di kota tersebut. Sejak usia muda, Zaid bin Sabit telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Pada usia 11 tahun, ia sudah mampu menghafal 11 surah, sebuah pencapaian yang mengesankan bagi seorang anak seusianya. Keistimewaannya ini membuatnya dikenal di kalangan sahabat sebagai anak muda yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Zaid juga aktif terlibat dalam berbagai peristiwa penting selama masa kenabian. Ia turut serta dalam Perang Khandaq dan sejumlah pertempuran lainnya bersama Nabi Muhammad. Dalam Perang Tabuk, Nabi bahkan menyerahkan bendera Bani Najjar kepada Zaid setelah sebelumnya dibawa oleh Umarah. Ketika Umarah bertanya tentang alasan pergantian itu, Nabi menjelaskan bahwa Zaid lebih diutamakan karena hafalannya terhadap Al-Quran lebih banyak dibandingkan dengan Umarah. Kemampuan intelektual Zaid yang luar biasa membuatnya dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk menjadi salah satu penulis wahyu. Tugas ini sangat penting mengingat wahyu yang diterima Nabi harus dicatat secara akurat agar terhindar dari perubahan atau kesalahan. Suatu ketika, Rasulullah meminta Zaid untuk mempelajari bahasa Suryani agar dapat menulis surat dalam bahasa tersebut. Dengan semangat belajar yang tinggi, Zaid mempelajari bahasa Suryani hanya dalam waktu 17 hari. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 15 hari. Kemampuan linguistik ini menegaskan betapa cerdas dan berbakatnya Zaid bin Sabit. Rasulullah sering mengandalkan Zaid untuk menulis surat-surat penting yang akan dikirim kepada pemimpin-pemimpin dan komunitas lain. Hal ini menjadi tanggung jawab besar, mengingat surat-surat tersebut memuat pesan-pesan yang krusial dalam membangun hubungan diplomatik atau menyampaikan ajaran Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, peran Zaid bin Sabit semakin menonjol, terutama dalam proses pengumpulan dan penulisan kembali Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, umat Islam menghadapi tantangan besar akibat banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Al-Yamamah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Umar bin Khattab, yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dihimpun dalam satu mushaf untuk menghindari risiko hilangnya wahyu. Abu Bakar setuju dengan usulan tersebut dan memilih Zaid bin Sabit untuk memimpin proses penghimpunan Al-Quran. Keputusan ini didasarkan pada kecerdasan Zaid, kemampuan hafalannya, serta pengalamannya sebagai penulis wahyu selama masa kenabian. Awalnya, Zaid merasa berat menerima tugas tersebut, menyadari betapa besar tanggung jawabnya. Namun, setelah diyakinkan oleh Abu Bakar dan Umar, ia akhirnya menyanggupi tugas ini. Zaid memulai proses penghimpunan dengan sangat teliti. Ia tidak hanya mengandalkan hafalannya sendiri, tetapi juga memverifikasi setiap ayat Al-Quran yang dikumpulkan dengan mendengar dari para penghafal lainnya dan mencocokkannya dengan catatan tertulis yang ada. Pendekatan ini memastikan bahwa mushaf Al-Quran yang dihasilkan benar-benar akurat dan sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Proses pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit bukanlah tugas yang mudah. Ia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber, termasuk potongan kulit, tulang, pelepah kurma, serta hafalan para sahabat. Metode kerja Zaid sangat sistematis dan cermat. Ia memastikan bahwa setiap ayat yang ditulis telah diverifikasi oleh dua saksi untuk menjamin keasliannya. Pekerjaan besar ini menghasilkan mushaf Al-Quran pertama yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut diwariskan kepada Umar bin Khattab, dan setelah itu disimpan oleh Hafsah binti Umar, salah satu istri Nabi Muhammad. Kontribusi Zaid tidak berhenti pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Zaid kembali diberi tugas penting untuk menyusun salinan Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk menyatukan bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam yang semakin meluas. Utsman meminta Zaid dan beberapa sahabat lainnya untuk membuat salinan mushaf berdasarkan mushaf asli yang disimpan oleh Hafsah. Salinan tersebut kemudian disebarkan ke berbagai wilayah untuk mencegah perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Peran Zaid dalam proses ini sangat vital. Ia memastikan bahwa salinan mushaf tersebut sesuai dengan dialek Quraisy, yaitu dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam menerima wahyu. Usaha ini berhasil menyatukan umat Islam dalam satu bacaan Al-Quran yang sama, sehingga mencegah potensi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ia telah meriwayatkan 92 hadis, di mana 5 di antaranya disepakati kebenarannya oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan 4 hadis lainnya yang bersumber dari Zaid bin Sabit, sementara Imam Muslim meriwayatkan 1 hadis tambahan darinya. Fakta ini menunjukkan kredibilitas dan keandalan Zaid dalam menyampaikan ajaran Nabi Muhammad. Sebagai seorang ulama, Zaid bin Sabit memiliki penguasaan yang luar biasa dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Ia diakui sebagai salah satu ulama terkemuka di Madinah, dengan keahlian yang mencakup fikih, fatwa, dan faraid, ilmu tentang pembagian waris. Keahliannya dalam bidang faraid bahkan menjadikannya rujukan utama bagi para sahabat lainnya. Nabi Muhammad sendiri pernah memuji kemampuan Zaid dalam memahami ilmu waris, menunjukkan betapa tingginya tingkat keilmuan Zaid dalam bidang tersebut. Sebagai seorang ahli fatwa, Zaid sering diminta pendapatnya dalam berbagai persoalan hukum Islam. Pendapat dan keputusan yang diberikan Zaid selalu berdasarkan pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Hal ini menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati di kalangan umat Islam, terutama di Madinah, yang menjadi pusat kegiatan keilmuan pada masa itu. Selain dikenal sebagai ulama dan perawi hadis, Zaid bin Sabit juga memainkan peran penting dalam pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan. Ketika Khalifah Abu Bakar memimpin, Zaid diangkat sebagai bendahara, sebuah jabatan yang menunjukkan kepercayaan besar terhadap integritas dan kemampuannya dalam mengelola keuangan umat. Jabatan ini kembali dipercayakan kepadanya oleh Khalifah Umar bin Khattab, menunjukkan konsistensi kinerjanya dalam posisi strategis tersebut. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit diberi tanggung jawab baru sebagai pengurus Baitul Ma'al, lembaga keuangan yang mengelola dana umat Islam. Sebagai pengurus Baitul Ma'al, Zaid bertanggung jawab untuk memastikan distribusi dana dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tugas ini sangat penting mengingat umat Islam pada masa itu semakin berkembang dan dana yang dikelola oleh Baitul Ma'al mencakup berbagai wilayah kekhalifahan yang luas. Selain itu, Zaid bin Sabit juga pernah diberi amanah sebagai pemegang jabatan sementara khalifah ketika Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menunaikan ibadah haji. Kepercayaan ini mencerminkan penghormatan tinggi dari para khalifah terhadap Zaid, yang dianggap mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan bijaksana dan amanah selama ketiadaan mereka. Zaid bin Sabit wafat pada tahun 45 Hijriah, meninggalkan warisan keilmuan dan keteladanan yang besar bagi umat Islam. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi umat Islam, terutama bagi penduduk Madinah yang selama ini menjadikannya sebagai rujukan utama dalam berbagai persoalan agama.
Meski demikian, warisannya tetap hidup melalui ilmu yang diajarkan dan peran yang telah dimainkan dalam pengembangan dan pelestarian ajaran Islam. Putra Zaid bin Sabit, Harijah bin Zaid, melanjutkan jejak ayahnya sebagai seorang ulama terkemuka. Harijah menjadi salah satu tabi'in besar dan termasuk di antara 7 ulama fikih Madinah yang sangat dihormati pada masanya. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keilmuan dan keteladanan yang diwariskan Zaid terus dilanjutkan oleh keturunannya, memberikan dampak yang berkelanjutan bagi umat Islam. Zaid bin Sabit adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, baik sebagai ulama, perawi hadis, maupun pejabat pemerintahan. Keahlian dan dedikasinya dalam berbagai bidang menjadikannya salah satu tokoh penting yang dikenang hingga hari ini. Kontribusinya dalam bidang keilmuan, pengelolaan keuangan umat, serta perannya dalam pengumpulan Al-Quran menunjukkan betapa besar jasa yang telah diberikan Zaid bin Sabit bagi Islam dan umatnya. Subhanallah, begitu banyak pelajaran berharga dari perjalanan hidup Zaid bin Sabit. Keilmuannya, dedikasinya sebagai penulis wahyu, hingga perannya dalam pengumpulan Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan amanah dalam kehidupan seorang Muslim. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran dan menjalankan amanah yang telah Allah titipkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar agar kita dapat terus berbagi cerita penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami inspiratif lainnya.